Ini yang jadi pertanyaan sekarang. Termasuk kalau dikatakan itu palsu, kenapa yang bersangkutan itu tidak melaporkan? Itu kan hal ini kan persoalan besar ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, laksanakan protokol kesehatan. Gonjang-ganjing soal surat pengantar gubernur dan lampirannya terkait dengan 22 izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur yang menjadi perhatian publik termasuk wakil rakyat di DPRD Kalimantan Timur. Benarkah surat pengantar gubernur Kalimantan Timur ke Kementerian SDM beserta dengan lampiran itu adalah palsu? Lalu bagaimana jika itu palsu dan kemudian pihak terkait tidak melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum? Mari kita ikuti sebagian hasil rapat dengar pendapat Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Kalimantan Timur bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pihak SDM Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 3 yang termasuk dari Ketua Komisi 3 Pak Sabudin dan teman-teman Komisi 3 yang terhormati dan teman-teman juga Ketua Komisi 1 yang terhormati Pak Buku dan Pak Aswar dan teman-teman dari Dinas paling gampang saya sebutnya perizinan aja ya Pak, dan Pak Aswar dan teman-teman DPR. Dan mulai dari Pak Buku dulu Pak, yang marak aja dulu Pak, karena yang Bapak sampaikan tadi itu kita ini kalau baca dulu sebenarnya memahami langsung ini kan agak berat ini Pak, tapi saya mulai yang marak-marak aja di kalbu dulu. Pertama adalah saya ingin bertanya begini Pak Buku. Surat Pak Gubernur itu kan komentar teman-teman di DPR ini kan beragam Pak. Salah satu komentar saya bahwa saya tidak yakin bahwa itu palsu. Kenapa tidak yakin? Karena Pak Gubernur tidak melaporkan. Karena kalau dia palsu, setahu saya pasti Pak Gubernur melaporkan. Pertanyaan saya adalah, di surat itu ada nggak tanda tangan Kepala Dinas Pak Pugu atau dari SDM Pak? Atau hanya Pak Gubernur yang itu? Karena kalau misalnya juga ada, maka pertanyaan saya juga Pak adalah pasti Bapak menganggap itu tidak palsu karena ada tanda tangan Bapak, karena Bapak juga tidak melaporkan, kan gitu. Sama dengan SDM misalnya, siapa tahu ada tantangannya. Jadi itu yang saya nanti pertama Pak mohon disampaikan kepada kita bahwa apakah ada tantangan Bapak di situ dengan teman-teman dari SDM. Yang kedua adalah menyangkut 22 Pak, tapi kan tadi satu itu sebenarnya ada, yang satu ini kan tidak ada. Yang 21 ini kami ini juga meraba-raba saja Pak. Kenapa meraba-raba? Karena kami tidak pernah juga melihat daftar nama-nama perusahaan itu. Nah, maksud saya hari ini dan selanjutnya bahwa data-data yang begitu itu Pak coba dibuka aja. Artinya kita ini membuka bahwa data ini loh datanya. Karena kalau kami ditanya ini kan bingung. Jadi pada saat kami misalnya ngomong di media kalau diwawancarai, ya kalau salah ya saya mau dimaklumi saja karena memang kita tidak pernah punya data untuk itu. Nah, sehingga harapan saya Pak Kadis nanti data 22 itu tambah satu yang sudah ada itu yang terkonfirmasi ada dan berproses ya mohon lagi disampaikan kepada kita. Karena kenapa? Kawan-kawan Komisi 3 dan Komisi 2 kan boleh Pak mengecek itu. Kalau saat ini kita mau ngecek ke mana? Kita tidak tahu di mana lokasinya, gitu kan? Jadi agak bingung. Sehingga maksud saya dicek, mohon maaf Pak, nanti diserahkan kepada kami itu data itu, baru nanti lengkap alamatnya. Yang kedua, yang ketiga Pak, ini kan setiap tahun BPK itu juga mengeluarkan
hasil LHP, laporan pemeriksaan. Saya mau tanya sekali lagi Pak Kubu, dana 219 miliar itu dana jambret tanpa cair tanpa dokumen itu gimana sih Pak? Benar nggak itu data itu? Dari LHP itu bahwa dia ada duit 219 miliar itu cair tanpa dokumen. Kalau itu benar, saya kira ini juga perlu disampaikan kepada teman-teman yang ada di DPR ini supaya juga bisa mendalami itu, karena saya pernah baca itu bahwa ada pencairan dana CSR jambret atau jambret Pak, dari jambret 219 itu yang cair tanpa dokumen. Nah, sehingga itu kami mohon juga Pak diserahkan ke kami. Nah, Pak Aswar, kalau untuk Pak Aswar ini saya mau tanya ini Pak. Di Kalpit ini di beberapa media kita melihat membaca bahwa ada sekitar 1133 izin usaha pertambangan itu dilakukan tanpa reklamasi Pak. Pertanyaan saya adalah apakah 1.000 lebih perusahaan ini menempatkan jaminan reklamasinya? Kalau dia menempatkan jaminan reklamasinya adalah pertanyaannya adalah apakah perusahaan yang sudah menempatkan jaminan itu seolah-olah dia ingin lepas dari tanggung jawab tidak melakukan reklamasi? Kali ini saya dengar juga banyak perusahaan-perusahaan seolah-olah berlindung kepada dana jaminan reklamasinya, bahwa kalau dia sudah menempatkan jaminan maka nggak usah saja direklamasi, pergi dengan sendirinya kan, itu repot Pak kalau begitu. Jaminan reklamasi itu setahu saya tidak menghilangkan tanggung jawabnya untuk melakukan reklamasi. Contoh saya, ini Pak, contoh satu, saya reses kemarin di Bukit Merdeka, ada perusahaan tambang yang namanya Lembu Suwana itu di kampung rakyat itu tidak sampai Pak, berjarak sampai 50 meter. Ada rumah orang yang terkena dampak terhadap itu dan mereka ketakutan terhadap itu. Dan saat ini dia tidak melakukan reklamasi sama sekali. Maka saya sebenarnya minta perusahaan itu dan pemerintah menekan bahwa dia harus melakukan menutup lubang itu gitu. Jangan sampai menakut-nakuti rakyat yang ada di sekitar wilayah lokasi tambang itu. Yang saya kira itu aja belum terbuat. Mudah-mudahan nanti kita bisa tidak mengenai jawaban dari kali ini lebih banyak dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Komisi 1, Komisi 3 dan para anggota Komisi 3 dan 1 yang saya hormati. Ini beliau ini ada komisi yang ada di sini. Yang saya hormati Pak Aswar dari SDM dan Pak Kubu dari perizinan atau DMPTSP. Saya sebenarnya tidak mau bicara terlalu panjang, saya ingin memperkuat saja apa yang telah disampaikan oleh sahabat saya tadi, Ketua Komisi 1 tentang 21 IPI. Kita minta Pak Kubu itu harus menjelaskan satu persatu gitu. Karena di sini ada SK-nya Pak tahun 2020, tapi keterangannya itu nomornya nggak jelas atau nomornya nggak tercantum, nomornya itu tidak tercantum ya. Kemudian ada juga keterangannya tidak tercatat. Nah, kami minta Pak supaya tidak melebar dulu, kita fokus dulu di 21 abal-abal ini. Kita minta tolong dulu dijabarkan satu persatu dulu lah, supaya kita ngerti ini asli atau palsu, ini legal atau ilegal gitu loh. Itu dulu saya kira. Pertama terkait dengan surat mata tersebut Pak, tidak ada tanda tangan PTSP maupun dari SDM. Jadi memang seperti sama-sama itu. Saya juga mungkin kita bisa nah itu yang surat dari ini jadi juga mana.
8 Pak. Mungkin bisa turun. Ya, daftarnya dari ini yang satu Murni Omega Jaya, ini yang kita cek karena ini proses sesungguhnya sebelum saya menjabat Kadis PTSP Pak, jadi tahap-tahap sebelum saya di PTSP. Ini dari data terdata memang nomor 1, kita cek izinnya, nomornya, dan juga di dalam prakteknya kita konfirmasi ke dinas SDM memang ada. Nah, selanjutnya nomor 2 dan seterusnya nanti di backupnya ada Pak. Nomor 2, 3, terus ini kalau tidak ada lagi Pak, kami juga Pak di yang nomor SK ini Pak, di kami juga tidak punya Pak. Kami hanya referensi di pengantar ini Pak. Ya, nanti ini dari Pak, ini bisa ada Pak. Ya, itu jadi setelah kita cross check Pak dengan jadi melihat pengantar ini, kami lakukan rapat dengan dinas teknik, jadi biro ekonomi kita undang, biro hukum, dinas SDM, inspektorat, kami sudah konfirmasi. Beberapa langkah sudah kami lakukan di PTSP, sudah klarifikasi karena ini nomornya biro ekonomi Pak, kami cross check dengan biro ekonomi, ternyata mereka tidak pernah memberikan nomornya. Ada bawa Kami kan Bisakah dijelaskan tentang bagaimana cara membuat verbal surat itu? Bagaimana itu kan ada nomor verbal surat 503 di sistemnya DPM PTSP. Kan ada kode-kode tersendiri tuh. Ya, ya. Tidak ada kan? Karena saya lihat yang 503 itu ada yang 4 Rumawi itu khusus bahkan rekomendasi di Biro ekonomi Bu. ini mencatut nomor PTSP Pak, makanya yang kita konfirmasi. Yang kedua, Anggota Komisi 3 Agus Aras mempertanyakan mengapa kasus ini tidak dilaporkan. Ini jadi pertanyaan, termasuk kalau dikatakan itu palsu, kenapa yang bersangkutan itu tidak masuk? Itu kan palsu. Ini kan persoalan besar nih Pak. Itu kan ada SPG, ya, nomor suratnya. Pertanyaan singkatnya sebenarnya Pak, ini kan dicatut ini Pak. Artinya dinas Bapak ini dicatut, walaupun data tangan Bapak. Bapak tidak ada berniat ke melaporkan ini Pak, karena ini catutannya. jadi begini Pak, mungkin saya jelaskan dulu Pak ya, yang nomor yang sel pengantar dulu ya. Nah ini yang pengantar pertama Pak ya. Pengantar yang kedua boleh lanjut mungkin. Yang 14. Oh yang sebelahnya Pak. Pengantar yang file sebelahnya Pak ya. Ini yang satu lagi ini nomornya PTSP nih Pak. Nah, itu kan di ujungnya ada Pak Rumawi. Ya, ini juga tidak lengkap dari PTSP. Makanya kami konfirmasi bahwa surat ini tidak pernah berproses di PTSP. Jadi ini juga Palsu juga konfirmasi. Tidak ada Terus lanjut ini Pak, makanya saya jelasin dulu. Lanjut. Nah, lampiran ini juga seluruhnya nomor yang ada di sini. Ini tidak pernah berproses di PTSP. Dia ada kriminal ya. Lapor pidana. Transisi dari PTSP ke pusat ini bulan berapa Pak? bulan Desember. Desember ya? Sampai apakah ada jeda waktu sebelum Desember itu? Desember 20. Mungkin di mulai dari Agustus, September atau sampailah di Desember. Desember 2020 ya? Jadi peralihan itu Pak terakhir pada tanggal 10 Desember 2020 berakhir komisi. Berat. Nah itu kan masa transisi 6 bulan dari terbitnya Jadi 1 Desember, 10 Desember 10 Desember 2020 Sebelum berakhir. sampai 6 bulan ke depannya. ya sebelumnya. Ya, oke. Baik. Nah dengan melihat data tersebut kami juga mendapatkan informasinya dari Kementerian SDM karena permohonan itu biasanya yang diminta klarifikasi dari BPSP terkait nomor tadi. Nah, itu juga sampaikan
Bahkan dari tim SDM pusat sudah rapat waktu itu Pak ya di Dinas SDM Kaltim, kita sudah rapatkan, kita konfirmasi memang tidak pernah terbit baik pengantar maupun izin-izin yang ada di dua pengantar tadi, terkecuali satu yang ada di pengantar satunya. Nah, beberapa langkah yang sudah kita lakukan Pak, kami dalam karena ini juga terkait pengaduan di Polres maupun Polda. Dua izin tadi yang tadi juga disampaikan Pak Aspar ini sudah berproses Pak di Polda. Jadi ada beberapa upaya secara eksternal dengan kepolisian, tapi yang secara internal kami sudah melaporkan ke inspektorat untuk melakukan audit. Apakah ini perlu pemalsuan atau mungkin ada hal lain yang perlu lebih jauh inspektorat melakukan investigasi dalam proses perusahaan. Nah, selanjutnya Pak terkait dengan RHP Pak. Di RHP ini Pak kami tidak ada catatan 219 miliar pencairan tanpa lingkungan Pak. Jadi dari catatan terakhir ini Pak yang beberapa catatan yang pertama adalah analisis jaminan kadaluarsa sebesar 1,7 triliun. Ya, dan 1,6 juta US. Nah, jadi diminta DPMPTSP dan SDM melakukan koordinasi ke Kementerian SDM dalam rangka klarifikasi Pak. Karena di dalam perjalanan yang kadaluarsa ini pasti akan menempatkan kembali dan penempatan kembalinya ada pada Dirjen Minerba. Selanjutnya untuk jaminan kesembuhan yang belum tercatat tadi seperti saya jelaskan sudah terkonfirmasi Pak di Biro dan di Kutai Kartanegara memang ada dan kita tinggal menyerahkan keputusan nanti arahan segera kita lanjuti. Yang ketiga untuk potensi hilang ini yang di pasir itu masih dalam proses Pak, kita telusuri kembali. Jadi catatan ini ada catatan yang ada di Kabupaten Pasir untuk yang poin C ya. Karena pada saat rapat kemarin dari Pasir tidak ada. Selanjutnya untuk bunga jaminan kesembuhan ini sebagaimana catatan BPK sebesar 87 Pak. Jadi setelah memenuhi klarifikasi dengan Kabupaten Blitar, nilai 87 ini di saat dilakukan pemeriksaan di Blitar di tahun 2018. Data yang dipakai ini Pak, data 2012. Sekarang nilainya sudah naik Pak, bukan 87. Karena setiap tahun, setiap bulan ada perubahan nilai. Jadi nilai sekarang sudah 96 juta kalau tidak salah. Dan dari Pak terkonfirmasi mohon arahan untuk teknis penyerahan apakah dari Bupati surat ke OPD-nya, BPKAD untuk penyerahan ke pusat, nanti akan lebih jauh prosesnya. Hanya mereka prinsipnya siap dan dana itu ada di Bupati. Nah terkait dengan kerusakan lingkungan, arahan dari BPK kepada DPSDM terutama DPMPTC dan DLH ini menginventarisir Pak permasalahan lingkungan, dan tadi Pak Asad sudah sampaikan sudah beberapa langkah yang sudah dilakukan. Memang kewenangan kami secara teknis tidak punya kewenangan teknis banyak. Kami sebagai konsultan waktu juga staf dari pusat. Harapan kami juga dengan RTP ini Bapak Ibu sekalian, Ibu Ketua yang sudah menghormati, mungkin juga ada arahan-arahan nantinya yang bisa menjadi dasar kami sulit untuk lebih lanjut. Nah, mungkin itu Pak dari kami Pak atau mungkin ada yang menambahkan sekarang. Mungkin saya menambahkan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur terkait link yang kita lihat masuk. Jadi kami memang pada saat itu kami juga diberikan tembusan 14 unit nama-nama perusahaannya. Terus kemudian itu coba cek karena dalam SK itu salah satunya meninggal praktek dari Dinas SDM Kalimantan Timur. Itu kami cek nomor prakteknya, misalnya kami itu tanda hilang. Jadi nomor praktek yang ada di praktek SDM ini itu adalah nomor yang ada sama kami, tapi nomor perpanjangan kepala teknik PT X. Jadi nomor kami di lama dari nomor kami dipakai untuk disuarakan dari 100, kemudian
utama. Nah, rumus ini nomor prakteknya ini yang ada di SK itu yaitu 541232071. Sebenarnya di nomor kami, nomor itu adalah nomor tentang investigasi kejadian berbahaya oleh PTX. Jadi itu semuanya nomor-nomor itu. Jadi kami coba sudah cek di mana SK surat itu yang kami dapat yang tidak itu sudah cek itu PP-nya karena nomor itu nomor semua. Itu ya. Siap. Bapak sudah konsep orang di bawah itu. Siap. Sudah konsep orang bapak apa mereka. Kalau saya kritik mereka dari orang bapak terlibat dalam sana. Karena mungkin nomor lama itu bisa kuliah atau dengan rapi mungkin keluar menggunakan bapak terlibat dalam dalam pak. Ya, kami belum sampai ke sana Pak untuk mengecek apakah ada oknum di tempat kami yang terlibat di dalam Pak, ya semua nih. Bentar, saya sedikit ini saya mau lihat ya. Dari 21 perusahaan, di sini bulan 3 ada 1, bulan 8 ada 1, bulan 9 ada 2, bulan 10 ada 5, bulan 11 ada 11, bulan 12 ada 1. Memang tadi Pak Kubu bilang 10 Desember adalah masa terakhirnya transisi 6 bulan sebelumnya. Kalau sekarang memang ambil selanya di sini Pak. Karena ini ingin berakhir, ingin dikirim ke sana, maka ada kesempatan untuk bekerja begini. Gaspol. Ini tidak menutup kemungkinan dari 2 selah, apakah dari pendidikan, apakah dari SDM. Ini Pak. Tapi kalau kita lihat Pak Asfal tadi bilang nomor itu nomor yang Bapak punyai, cuman untuk PT lain. Itu kemungkinan orang dalam. Pegawai di PTSP itu ada namanya Sulaiman Pak? Ada namanya Sulaiman? Itu kok 6 biji loh Sulaiman semua Pak? Jangan ada tahu di sana itu namanya Sulaiman. Tuh, itu ada 6 biji Sulaiman. Iya loh, serius. Oh iya Sulaiman semua. Wah itu ribet. Sulaiman. Nah ini 9 Sulaiman ini. Karena mungkin dia berhasil di bulan pertama ini di bulan 9. Lalu buat silakan dulu bapaknya, terutama terkait masalah verbal, karena dari situ sebenarnya kita bisa memperbaiki dari nomor verbal surat itu Pak. Kan ada kodifikasi. Sekarang nomor itu ternyata adanya di lembaganya Bapak, bukan di lembaganya di tempatnya Pak Tuku. Ya kan Pak? Nomor ini di PTSP, maksudnya dalam SK itu ada salah satu menimbang. Nah, jadi salah satu poin menimbang itu praktek dinas SDM. Nah, dalam praktek dinas SDM itu mereka membutuhkan nomor dan kodenya. Ternyata setelah nomor kodenya kami cek ke bagian persuratan, itu adalah nomor kode untuk kegiatan lain, bukan untuk praktek ini. Iya, Itu orang dalam nih Pak, orang dalam yang tahu. Mungkin bisa jadi tidak ada oknum ya, kita yang tidak tahu, sehingga mereka mengambil nomor-nomor ini. Iya, karena yang tahu kodifikasinya adalah di tempatnya Bapak, apa yang kodenya, namanya verbal surat Pak. Baik. Ya, terima kasih. Jadi kami sudah coba cek di pindah-pindah Pak. Saya yakin kalau itu pindah-pindah Pak sampai saat ini tidak ada yang tadi membuat kami belum tahu ya. Kenapa? Nah, baik, tadi kenapa saya sampaikan dari awal tadi Pak, Bapak Ibu sekalian, saya minta bersurat ke Inspektorat untuk melakukan investigasi. Karena ya tadi Pak ya kita berasumsi. Yang pertama perlu kami sampaikan nomor-nomor ini yang mencatat memang BPSP Pak. Penomorannya kan di Sekretariat Daerah Sekprov. Karena kewenangan tanda tangan izin ini pada masa itu tidak ada kewenangan pada BPSP. Tanda tangannya ada di Gubernur. Sejak tahun 2019. Pada saat itu ada transisi di kewenangan BPSP itu tidak berhak tanda tangan izin. Ditarik ke Gubernur. Dengan ya betul Pak, ada seperti itu. Nah, sehingga tadi yang nomor-nomor ini Bu, di data kami memang tidak ada. Nomor-nomor izin ini memang tidak ada. Jadi itu tadi yang ada proses yang di luar PTSP yang kami sendiri tidak bisa akses. Sehingga kami minta ada pengajuan surat ke Inspektorat untuk melakukan investigasi.
beberapa kemungkinan nantinya pendalaman jika ada indikasi yang tadi Pak ya, mungkin ada umumnya DMW atau SDM dan sebagainya, mungkin kan bisa didalami lebih jauh lanjut oleh inspektorat. Nah, termasuk juga dalam tugas penemaran surat. Oke, begini. Terima kasih Pak. Jadi Pak Bu, ini memang ada, kalau dilihat dari sebelum Pak Bu di DPSP itu memang ada polemik secara politis, dan waktu itu kan di situ kan tidak difungsikan, sehingga perizinan itu kan keluarnya lewat semua ekonomi semua, tidak salah ada penelitian. Jadi ada ya, nah sehingga Tapi kok tadi nama PTSP itu loh masalahnya. Itu masalahnya. Ini Itu cari kasih bapak jadinya. Jadi dikombinasikan antara SDS dengan silakan Bilang Bu. Pak Asman belum jawab menyangkut reklamasi yang sekitar kebutuhan. Baik Pak. Sebentar. Izin Bu Ketua menjawab. Iya Pak. Baik. Baik Pak Subandri. Memang kami pada saat kemarin dari LHP BPK, jadi memang ada 1.103. Nanti kami bingung Pak. Ini data 1.103, jadi kami tidak pernah memberikan data 1.103. Tapi pakai data kalau secara kumulatif 1.404 itu data kami. Dari 1.404 itu tadi yang saya sampaikan, tidak seluruh hiup melakukan kegiatan operasi produksi. Jadi kalau kami ingin melihat bahwasanya selama saya mulai tahun 2014 sampai 2020 dan sampai 2022 itu adalah yang terbanyak adalah 272 hiup yang mendapat persetujuan LKAB. Jadi yang melakukan kegiatan produksi adalah hiup-hiup yang telah mendapat persetujuan LKAB. Jadi di sini kami memang kemarin sudah cross check dengan teman-teman BPK angka ini. Jadi tidak seluruh perusahaan yang izin yang disampaikan pada kita itu melakukan kegiatan penambangan dan tidak melakukan reklamasi. Jadi ini kami masih cross check jumlah 1.103 ini. Terus kemudian saya sampaikan juga kemarin saya coba di Jakarta, saya sampaikan kepada teman-teman di Jakarta, dari 272 hiup yang mendapat persetujuan LKAB, saya melihat di sini ada beberapa hiup yang memang secara administrasi saya sanksikan. Inilah nanti yang menjadi sumber keluarnya batubara ilegal itu kan. Itu yang kemarin sempat saya diskusi ke Kementerian SDM. Harusnya Kementerian SDM sekalipun memang kami tidak punya itu, tapi bisa meminta masukan atau gambaran dari dinas, tapi ini tidak pernah dilakukan. Jadi SDM mengambil keputusan sendiri mana perusahaan-perusahaan yang mendapat persetujuan LKAB untuk tahun 2022 ini. Jadi data yang terakhir tentunya itu ada sekitar 272. 272 ini Pak ada yang Bapak merasa rapi? Ya ada nama-nama yang baru yang saya anggap yang harusnya ini perusahaan itu tidak layak lah mendapat persetujuan gitu Pak. Karena inilah yang kita khawatirkan nantinya ilegal itu melewat perusahaan-perusahaan tersebut. Itu yang kita khawatirkan. Tapi kami masih menjajaki ini sampai sekarang kami masih berkoordinasi dengan teman-teman Inspektur Utama karena alasan dari Jakarta kami menerima evaluasi ini setelah dievaluasi sebelumnya oleh teman-teman Inspektur. 72 adalah operasi dan kami ada juga dari provinsi sama. Tidak ada Pak, semuanya di Jakarta. Memang kami setelah Desember 2020 kewenangan kami sama sekali tidak ada